Perkenalkan, saya Abdi, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Saya adalah guru biologi di SMA N 1 Pulau Selatan. Kali ini saya akan melaksanakan PPL 2 dengan materi perubahan lingkungan dengan menggunakan model PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar adalah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah. Ya, karena kita masih diberikan kesehatan, kita bisa berhadir kembali ke sekolah ini. Nanti dalam pelaksanaan pembelajaran kita, kalian tolong bekerja sama dengan baik ya, saling menghargai kawan. Kalau diberi soal diselesaikan dengan bertanggung jawab. Paham ya? Sebelumnya Bapak mau cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak berhadir hari ini? Alhamdulillah sudah lengkap. Nah, karena masih agak dingin ya, jadi kita ice breaking dulu ya. Seperti biasa kalau Bapak bilang selamat pagi ya, jawabnya yang jawab pagi, semangat, luar biasa. Ya, oke. Selamat pagi. Pagi, semangat, luar biasa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya, masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Kita belajar tentang dalam ekosistem itu, komponen ekosistem apa saja di situ? Ada yang masih ingat? Ya Pak. Ya silakan. Jadi komponen dalam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu yang abiotik dan biotik. Itu aja supaya kita ingat. Oke, komponen biotik dan abiotik. Beri tepuk tangan dulu buat. Masih ada tambahan? Masih ada lagi yang lain? Ya Pak. Ya silakan Najla. Jadi komponen abiotik sama biotik itu, abiotik ini adalah makhluk yang tidak hidup, sedangkan biotik makhluk yang hidup. Contohnya seperti kepiting, ikan, dan sebagainya. Sedangkan abiotik seperti pasir, batu, dan lain-lain. Oke, luar biasa ya. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi komponen ekosistem itu ada dua ya. Ada biotik dan abiotik. Jadi ada makhluk hidup dan benda mati. Di dalam ekosistem itu ada yang namanya Pola interaksi Pak. pola interaksi. Silakan. Contohnya simbiosis mutualisme seperti ikan badut dengan harimau. Oke, ya, itu salah satu contoh pola interaksi di dalam ekosistem. Ada masih ingat ya, ada simbiosis mutualisme, parasitisme dan lain-lain ya. Beri tepuk tangan ya. Hari ini kita akan belajar ya, judulnya adalah perubahan. Sebelum kita belajar, kita adakan pretest dulu ya. Jadi silakan ada link yang sudah Bapak bagikan, silakan dikerjakan. Kita beri waktu 5 menit ya, 5 menit untuk menyelesaikan tugas ini ya. Silakan di scan dulu. Kalau tidak bisa, gunakan link yang juga dibagikan.
Masa bisa. Ya, sampai 1. Ya silakan kerjakan, waktunya 5 menit saja. Tidak apa-apa dikerjakan saja ya, karena ini masih pretestnya ya. Ini untuk mengukur kemampuan dasar, kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran. Sudah semua? Ya. Bagian depan sudah? Selesai? Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Silakan nonton dulu videonya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, silakan nonton. Tadi kira-kira bagaimana perasaan Anda sekalian ya melihat video yang baru kita tonton? Bagaimana melihat betapa luasnya, betapa indah laut kita ya? Bagaimana menurut kalian menanggapi video yang tadi? Silakan. Rasanya indah Pak, adem, dilihatnya bersih, senang. Senang ya, bisa ya, bisa. Oke. Perasaan senang, perasaan bangga atas ciptaan Tuhan boleh ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh ya. Perasa takjub ya, boleh ya. Yang lagi ya, tambahan. Itu tadi tentang video yang menanyakan betapa alam semesta kita itu sangat indah, sangat kaya, dan sepatutnya kita bersyukur atas ciptaan Tuhan ya. Oke, selanjutnya silakan untuk kembali video kedua ya. Itu tadi video yang kedua. Kembali lagi Bapak bertanya bagaimana setelah video pertama yang kita berikan video hijau, setelah video kedua bagaimana perasaan kalian? Merasa prihatin. Silakan Najla. Merasa prihatin karena SDM kita itu masih sangat rendah. Buktinya masih banyak yang terlalu mulia, masih banyak yang buang sampah sembarangan. Semoga itu juga berpengaruh kepada binatang-binatang yang ada di hutan, karena terlalu yang tempat tinggal mereka, pembuangan sampah liar, limbah dan sebagainya menyebabkan penyebaran sungai, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Saya merasa prihatin melihat video tersebut. Oke, beri tepuk tangan ya. Bahwa video pertama tentang bagaimana alam kita sebelum terjadi perubahan lingkungannya. Tadi sudah dijabarkan, sudah agak jauh bahwa dalam oleh ulah manusia ya, sehingga perubahan lingkungan itu bisa terjadi, bisa bencana misalnya ya, bisa banjir dan sebagainya. Oke ya, kelihatan sedih ya karena tadi pemandangannya sangat bagus. Setelah video yang kedua, alamnya telah rusak ya. Kebanyakannya alam ini rusak karena faktor manusia ya. Nanti pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana perasaan kalian melihat lingkungan yang sudah berubah? Adakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat perubahan lingkungan yang tadi? Ya, ada yang bisa
menjawab pertanyaan ini? Boleh ya, realisasi. Yang lain? Tidak membuang sembarangan, Pak. Tidak membuang sampah sembarangan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu ya. Kebiasaan baik ya. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yang kita capai adalah melalui kegiatan diskusi ya. Nanti kalian berkelompok, nanti bagi kelompoknya. Saja peserta didik mampu menganalisis perubahan lingkungan dan dampaknya dengan benar ya. Jadi kalian nanti bisa menganalisis apa saja yang menjadi penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya dengan benar ya. Yang kedua, melalui kegiatan proyek ya, nanti kan ini pembelajaran kita modelnya model PJBL ya, berbasis proyek, maka nanti kita akan menyelesaikan proyek. Peserta didik mampu menciptakan solusi dari permasalahan keseimbangan lingkungan. Nah, tadi sudah dijawab oleh Nadira, salah satunya adalah dengan reboisasi mangrove di desa Tanjung Sulawesi Utara. Reboisasi artinya penanaman kembali ya, penanaman kembali karena memang lingkungan kita berada di lingkungan pesisir pantai ya. Jadi kita sangat terdampak kalau misalnya mangrove kita habis dimanfaatkan untuk macam-macam ya, bisa untuk bagang laut, bisa untuk kayu bakar. Sedangkan kita tahu bahwa mangrove itu sangat penting. Yang pertama dia menjaga akar-akarnya, menahan arus laut, gelombang laut, sehingga gelombang besar dari laut itu tidak sampai langsung menghantam ke darat. Paham ya? Kalau dia menghantam ke pantai, maka pantainya bisa terjadi abrasi ya. Abrasi tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai hari ini. Proses pembelajaran kita yang kita juga bilang adalah PJBL berbasis project ya. Jadi terdiri dari 2 pertemuan. Jadi hari ini kita menyelesaikan pertemuan pertama. Itu kita hanya pertama kita hanya sampai pada kalian merencanakan ya, perencanaan untuk kita nanti melaksanakan apa, jam berapa, hari apa, misalnya waktu kita seminggu ya. Hari pertama kita mencari bibit misalnya, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir menyusun laporan. Nah di sini yang pertama adalah menentukan pertemuan pertama. Nah, di sini kita menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain rencana proyek, menyusun jadwal pembuatan proyek, kemudian memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nah pertemuan keduanya adalah nanti kita penelitian hasil ya, nanti dipresentasikan ya. Nanti dalam proyek penanaman mangrove kita ya. Nanti kan mangrove itu ada 3 jenis, nanti terbagi saja ya. Nanti kelompoknya dibagi, nanti kita tentukan tempatnya, kalian sendiri yang menentukan tempatnya, laksanakan tugas proyeknya, nanti didokumentasikan, setelah selesai baru dipresentasikan. Oke, itu proses pembelajaran ya. Teknik penilaian ya, asesmen diagnostik yaitu pretest yang tadi dengan Google Form sudah kita laksanakan. Kemudian penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini dengan membuat observasi pengamatan, gotong royong, kreativitas dan bernalar kritis. Itu nanti dalam kalian berkelompok nanti ya akan melihat nanti bagaimana sikap bergotong royong yang ada, kreativitasnya dan bernalar. Kemudian penilaian keterampilan dengan beberapa gambar observasi, nanti Bapak ada penilaian, Bapak langsung menilai pada saat kalian mengerjakan tugas kelompok. Di situ adalah observasi, pengamatan diskusi kelompok, presentasi dan laporan proyek ya. Setelah dipresentasikan. Oke, silakan anak-anak tonton video berikut, video pembelajaran berikut ya. Selamat datang di hutan mangrove, di mana bermaksud adalah datang secara bergantian. Tempat yang memberikan kehidupan, memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim. Akarnya dapat menyaring garam, menghirup oksigen,
serta mengekstrak nutrisi membuat mangrove mampu hidup dalam air asin. Kemampuan yang tak dimiliki pohon lain. Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak pada pertemuan India dan Mekong utama dunia, yang berpotensi menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi hingga tsunami. Rasanya belum hilang dalam ingatan gelombang tsunami yang meluluh lantahkan dan membuat semua mata tertuju pada Nangro Aceh Darussalam. Peristiwa serupa yang juga kemudian terjadi di Sulawesi Tenggara dan Banten. Disinilah peran hutan mangrove sebagai peredam gelombang dibutuhkan. Tak hanya dari sisi ekologi, ia juga mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Bicara soal tanam, manfaatnya tak sekedar terasa sesaat, tetapi sepanjang hayat. Dimulai hari ini, dinikmati hingga nanti. Dan pada hakikatnya, alam selalu memberikan kehidupan. Manusia lah yang mesti menjaga keseimbangan. Belum terlambat untuk kita turut turun tangan. Jaga mangrove untuk bumi kita. Kalian tadi sudah menyaksikan videonya ya. Bagaimana apa yang kalian amati tentang video tersebut, apa yang ada di benak kalian semua. Kita melihat video tadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi. Nah, 3 pertanyaan ini ya. Jadi kita belum terlambat ya, tadi yang sudah ya. Bagaimana cara kita menjaga bumi alam kita? Dengan salah satunya adalah dengan melakukan penanaman mangrove ya. Nanti proyek kita sampai ke sana ya. Jadi betapa banyak manfaatnya menjaga dari apa tadi benar? Dia menjaga pantai agar tidak adaptasi ya. Setelah ini kalian akan membentuk kelompok ya untuk merencanakan proyek kita untuk penanaman mangrove. Oke, ada 4 kelompok yang sudah ditentukan kemarin secara heterogen saja. Silakan yang sudah ditentukan kemarin kelompoknya kembali ke kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan yang telah disepakati. Silakan. Sudah duduk dengan kelompok yang sudah ditentukan? Sudah sesuai ya. Nah, ini ada RKPD ya, yang tolong dikerjakan sesuai dengan petunjuk RKPD ini. Oke. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, benar kan? Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4 ya. Ini RKPD-nya, silakan diisi. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan gunakan handphonenya ya untuk hari itu bisa kalian dokumentasikan sambil mengontrol ya kalian lakukan tahap demi tahapnya itu sampai dengan penanaman. Mulai dari mencari bibit, menentukan lokasi ya, sampai dengan proses penanaman. Tidak semua harus turun ya. Misalnya yang bagi tugas ya, ada yang ke darat memperhatikan
mempersiapkan di rumahnya, misalnya mencatat. Nah, kemudian yang sudah biasa di laut, laki-laki terutama ya, itu yang terjun langsung ya, terjun langsung untuk melakukan penanaman. Tapi biasanya kita juga menanam pada saat air lagi surut. Jadi berbagi tugas saja. Nah, silakan di skenariokan di dalam itu ya. Setelah itu baru kalian lakukan. Ini kalau perlu ya, paketnya tunjang boleh ya untuk mencari materi. Silakan. Silakan bertanya. Silakan mencari. Ya silakan gunakan handphone untuk mencari jawabannya. Ya supaya untuk di materi sini juga ada ya di halaman terakhir ya, halaman terakhir. Dalam pekerjaan kelompok ini ya, pekerjaan kelompok ini diharapkan kalian bekerja sama, saling menghargai sesama, kemudian ada penilaian ya, penilaian ya. Oke ya, silakan diisi bagiannya untuk perencanaan mulai dari hari pertama misalnya dengan waktunya, tahu tentukan alat dan bahan, lalu kita ke lapangan, kemudian media yang digunakan untuk publikasikan ya. Nanti ya. Dan jadwal tanggal 23 bukan kalau tebar hari ini jare Bibi tadi Ya besok tanggal tanggal 24. 4 benar nanamnya hari apa besok juga besokannya tinggal kali nggak Apa namanya cari peta lokasinya? oh yang dicari peti alokasinya sih satu coret sih berarti tempat laporannya 26 orang. Oke, waktunya sudah cukup ya. Silakan kelompok mana yang mau tampil duluan? Kelompok 2 Pak. Ya, silakan kelompok 2 tampil ke depan. Bapak tampil semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai mangrove yang kita bahas minggu lalu. Oke, pertama-tama perkenalkan nama saya Radinda. Di sini saya sebagai moderator. Di sana ada ketua kelompok Yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpur. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menanam mangrove di desa Sungai Bahik. Karena kebetulan di sana dekat pantai. Jadi nyaman. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah hilap. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini ingin membahas hasil presentasi kami tentang reboisasi mangrove. Sebelum itu, izinkan Hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat besar bagi lingkungan hidup kita. Di antaranya yaitu sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang menipis dataran pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak menipis tanah di garis pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Seperti tadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika mangrove mengalami kerusakan? Jika penyebabnya jika mangrove mengalami kerusakan itu kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut, dan juga pantai di pesisir pantai itu semakin menipis atau Ya, diskusinya luar biasa ya, sudah muncul interaksi yang bagus. Yang terakhir adalah kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Kita sudah banyak bercerita tentang pohon kakao ya, mangrove ya, bahwa bisa menahan abrasi dan sebagainya. Kita belajar tentang pengaruh perubahan lingkungan. Yang pertama, perubahan lingkungan sangat dipengaruhi oleh dua faktor saja. manusia dan manusia. Faktor manusia, pemanasan seperti itu karena keserakahan manusia dan juga melakukan misalnya penebangan liar dan mengambil atau mengeksploitasi alam secara berlebihan bisa menyebabkan perubahan. Ya, kalau faktor itu maksudnya kalau alam ya bencana alam ya, bisa gunung meletus, bisa banjir dan sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Yang terakhir adalah pembelajaran Inggris seperti biasanya kita refleksi ya tentang apa yang kita pelajari. Oke, Bapak mau bertanya nih apa yang kalian rasakan tentang pengalaman belajar kita hari ini? Gimana? Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, silakan berdoa. Sebelum pulang berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.